Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Gita Gustriantika dengan NIM 19043093. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan jawaban pada tugas minggu ke-12 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yang mana tugasnya terdapat pada buku Kelly halaman 177 dari 507 halaman, yang mana terdapat discussion question atau pertanyaan diskusi. Pertanyaan yang pertama, jelaskan mengapa penting untuk menangkap dan mengelola pengetahuan. Di sini saya menjawab, hal tersebut penting karena dalam menyebarkan solusi perangkat lunak untuk menangkap dan mengelola pengetahuan penting untuk berbagai alasan. Berikut beberapa contohnya, yaitu yang pertama, menginformasikan proses pengambilan keputusan, meningkatkan berbagi pengetahuan tacit atau tacit knowledge. Yang ketiga, memungkinkan manajemen proyek yang lebih baik. Yang keempat, memberdayakan tingkat inovasi yang lebih cepat. Dan yang kelima, memberikan kemampuan untuk menawarkan wawasan berharga kepada klien dan prospek Anda. Manajemen pengetahuan adalah proses yang membantu organisasi memanipulasi pengetahuan penting yang merupakan bagian dari memori organisasi, biasanya dalam format yang tidak terstruktur. Untuk sebuah organisasi, untuk menjadi sukses, pengetahuan sebagai modal harus ada dalam format yang bisa dipertukarkan di antara orang-orang. Selain itu, harus bisa berkembang. Pengetahuan adalah informasi yang kontekstual, relevan, dan berguna. Modal intelektual atau aset intelektual adalah istilah lain untuk pengetahuan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bandingkan dan kontraskan pengetahuan tacit dan pengetahuan eksplisit. Pengetahuan tacit atau tacit knowledge adalah pengetahuan simultan yang merupakan hal-hal yang dekat dan terjadi pada saat ini. Sedangkan pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang terpisah-pisah dan memuat hal-hal yang bersifat prediktif. Pengetahuan tacit ini merupakan pengetahuan yang dipraktekkan. Sedangkan pengetahuan eksplisit merupakan teori tentang sesuatu. Dapat kita lihat di sini yang pertama, pengetahuan tacit dibawa dalam pikiran dan sulit untuk ditransfer ke orang lain melalui kata-kata yang diucapkan atau dengan tulisan. Yang kedua, pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang formal dan dikodifikasi atau ditulis agar mudah disimpan dan ditransfer ke orang lain. Yang ketiga, dalam pengetahuan eksplisit ada mekanisme transfer, sedangkan pada pengetahuan tacit tidak ada mekanisme seperti itu. Yang keempat, kemampuan berenang atau mengendarai sepeda adalah contoh pengetahuan diam-diam yang tidak dapat diajarkan atau ditransfer melalui kata-kata tertulis ataupun dengan berbicara. Dan yang kelima, dokumen, jurnal, prosedur, dan lain-lain merupakan contoh dari pengetahuan eksplisit. Selain itu, pengetahuan eksplisit berhubungan dengan lebih objektif, rasional, dan pengetahuan teknis. Dalam suatu organisasi, pengetahuan eksplisit terdiri dari kebijakan, panduan prosedural, laporan, produk, strategi, tujuan, kompetensi inti, dan infrastruktur TI perusahaan. Dengan kata lain, pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang telah dikodifikasi atau didokumentasikan dalam bentuk yang dapat didistribusikan kepada orang lain
atau diubah menjadi proses atau sebuah strategi. Sedangkan tacit knowledge atau pengetahuan tacit adalah simpanan kumulatif dari pembelajaran subjektif atau pengalaman. Pada sebuah organisasi, tacit knowledge terdiri dari pengalaman, wawasan, keahlian, pengetahuan, rahasia dagang, dan pembelajaran. Hal ini juga mencakup budaya organisasi yang mencerminkan pengalaman masa lalu dan masa kini dari orang-orang organisasi dan proses, serta nilai-nilai organisasi yang berlaku. Pada umumnya, pengetahuan tacit tidak tepat dan mahal untuk ditransfer, dan juga hal ini bersifat sangat pribadi. Selanjutnya, pada sumber lain, pertanyaan yang pertama, menjelaskan bagaimana infrastruktur manajemen pengetahuan dan mekanisme manajemen pengetahuan menjadi persyaratan mendasar untuk membuat sistem manajemen pengetahuan berjalan dengan baik. Nah, di sini saya menjawab, infrastruktur manajemen pengetahuan dan mekanisme manajemen pengetahuan dianggap sebagai persyaratan untuk memperkuat manajemen pengetahuan di dalam proses organisasi. Selain itu, infrastruktur manajemen pengetahuan didefinisikan sebagai mekanisme dalam pengembangan pengetahuan di sebuah organisasi yang merangsang proses untuk menciptakan dan menghasilkan pengetahuan. Infrastruktur manajemen pengetahuan mengandung dua elemen utama, yaitu yang pertama, infrastruktur teknis, meliputi infrastruktur teknologi informasi, peralatan, dan perangkat keras. Yang kedua, infrastruktur sosial, meliputi budaya organisasi, struktur organisasi, dan sumber daya manusia. Mekanisme manajemen pengetahuan adalah sarana organisasi atau struktural yang berguna untuk mempromosikan manajemen pengetahuan. Dengan mengaktifkan sistem manajemen pengetahuan dan didukung oleh infrastruktur manajemen pengetahuan tersebut, mekanisme manajemen pengetahuan mungkin atau tidak mungkin memanfaatkan teknologi. Akan tetapi, dengan melibatkan beberapa jenis pengaturan organisasi atau sarana sosial ataupun struktural untuk memfasilitasi manajemen pengetahuan. Berikut contoh mekanisme manajemen pengetahuan meliputi yang pertama, belajar dengan melakukan, yang kedua, pelatihan di tempat kerja, yang ketiga, belajar dengan observasi, dan yang keempat, pertemuan tatap muka. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, jelaskan contoh perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan knowledge management system tersebut. Paparkan perubahan yang terjadi sebelum dan pasca penerapan knowledge management system tersebut. Knowledge management atau pengetahuan manajemen memiliki peran untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi kerja dari organisasi yang bersangkutan. Di dalam era informasi, perlu disadari bahwa aliran knowledge ke dalam maupun keluar organisasi sangat cepat dengan memanfaatkan teknologi yang sangat maju pada saat ini melalui media telekomunikasi. PT Unilever Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang berhasil dalam penerapan knowledge management. PT Unilever Indonesia dalam mengelola knowledge management berhasil mengelola pengetahuan sebagai aset strategis dan menjadikan pengetahuan sebagai salah satu indikator utama keberhasilan. Dengan begitu, modal utama suatu perusahaan itu tidak lagi berfokus pada aset yang tangible, melainkan telah berubah ke aset intangible yang merupakan wujud kreativitas dan inovasi yang bersumber pada pengetahuan. Sebagai suatu aset yang strategis, pengetahuan harus dikelola dan dikembangkan. Dengan manajemen pengetahuan yang efektif,
maka akan terciptanya iklim yang kondusif atau budaya belajar dan berbagi pengetahuan. Sehingga pengetahuan para individu yang sangat beragam menjadi mudah dipadukan hingga menjadi pengetahuan organisasi atau perusahaan. Contoh penerapan knowledge management di PT Unilever Indonesia Tbk yaitu yang pertama, komunikasi pemasaran yang bersifat one voice. Yang kedua, pengembangan SDM. Yang ketiga, budaya coaching. Dan yang keempat, budaya sharing knowledge. Tujuan penerapan knowledge management di PT Unilever Indonesia Tbk sebagai berikut. Yang pertama, penghematan waktu dan biaya. Hal ini mencakup bagaimana perusahaan memanfaatkan waktu dan biaya yang ada untuk melakukan hal-hal yang berdampak positif bagi perusahaan. Yang kedua, peningkatan pada aset pengetahuan. Dalam hal ini, di mana untuk membantu para karyawan agar bisa lebih kreatif dan bisa berinovasi dalam pengembangan produk untuk perusahaan. Yang ketiga, peningkatan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan bisnis yang terjadi. Dan yang keempat, peningkatan produktivitas. Sebuah pengetahuan yang sudah ada akan digunakan untuk pengembangan produk lain, sehingga produktivitas dari sebuah perusahaan akan terbantu dan meningkat. Nah, selanjutnya kasus Sargent and Lundy Learn to Manage Employee Knowledge, yaitu pada buku Loudon, page 475 of 660, question 1-4. Yaitu Sargent and Lundy belajar mengelola pengetahuan karyawan pada buku Loudon halaman 475 dari 660 halaman. Pertanyaan 1-4. Yang mana terdapat case study question atau pertanyaan studi kasus. Yang mana pertanyaan yang pertama, bagaimana manajemen pengetahuan terkait dengan model bisnis Sargent and Lundy? Menurut saya, manajemen pengetahuan terkait dengan model bisnis Sargent and Lundy dikarenakan mereka menyediakan layanan rekayasa, manajemen proyek, dan konsultasi yang komprehensif untuk proyek pembangkit listrik dan transmisi daya yang kompleks yang membutuhkan keahlian mendalam. Dalam hal ini, sekitar 87% dari 2.500 karyawannya adalah insinyur dan desainer. Meskipun mereka memiliki ahli karyawan yang telah lama bekerja di perusahaan, namun banyak dari karyawan yang paling berpengalaman akan pensiun. Keterampilan seorang karyawan tidak dapat dipelajari melalui kelas, tetapi melibatkan pengalaman bertahun-tahun dan magang. Basis data pengetahuan dari proses dan prosedur yang didokumentasikan perusahaan tidak memadai untuk menangkap pengetahuan tacit para ahli ini, dan ada kebutuhan untuk pendekatan manajemen, yaitu pengetahuan yang komprehensif. Selain itu, Sargent and Lundy terkenal dalam hal pengetahuan industrinya, keahlian tekniknya, dan pekerjaan berkualitas tinggi. Perusahaan bangga akan kedalaman pengetahuan para ahli karyawannya dan loyalitas mereka kepada perusahaan. Rata-rata karyawan tetap bersama perusahaan selama 15 tahun, seringkali lebih lama. Sargent and Lundy mencoba memanfaatkan stafnya secara silang dalam berbagai jenis pekerjaan, karena yakin merekalah yang terbaik untuk dipekerjakan. Dan juga selalu memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan, alat, dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mencapai keunggulan selama karirnya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, mengidentifikasi masalah manajemen pengetahuan yang dihadapi oleh Sargent and Lundy. Apa faktor manajemen, organisasi, dan teknologi yang berkontribusi terhadap masalah ini? Masalah manajemen pengetahuan yang dihadapi oleh Sargent and Lundy adalah risiko kehilangan pengetahuan tacit para ahli karyawan
ketika banyak dari mereka pensiun pada waktu yang bersamaan. Perusahaan mempekerjakan sekelompok besar karyawan baru dengan cepat untuk menggantikan para pensiunan. Namun, dengan jejak di seluruh dunia dan rencana ekspansi ambisius, perusahaan perlu menemukan cara yang lebih baik untuk mentransfer keahlian karyawan berpengalaman, termasuk pengetahuan tacit mereka kepada rekrutan baru dimanapun mereka berada. Faktor manajemen, organisasi, dan teknologi di bawah ini telah berkontribusi pada masalah ini, yaitu yang pertama, kompleksitas dan kedalaman domain. Yang kedua, masa kerja yang lebih lama dari karyawan yang ada yang memungkinkan penciptaan pengetahuan tacit tanpa pendekatan formal. Yang ketiga, jadwal kursus yang dipimpin instruktur yang tidak terlacak yang tumpang tindih dengan jadwal rekrutmen. Yang keempat, kurangnya pelatihan berbasis komputer internal. Yang kelima, penyebaran geografis karyawan. Dan yang keenam, kurangnya berbagi di komunitas praktik yang ada. Selain itu, terdapat juga faktor manajemen, organisasi, dan teknologi yang berkontribusi terhadap masalah ini, yaitu yang pertama, faktor manajemen. Manajemen Sargent and Lundy mengetahui bahwa sekitar setengah dari karyawan perusahaan yang paling berpengalaman, termasuk insinyur, desainer, dan ahli tenaga, akan memenuhi syarat untuk pensiun pada tahun 2015. Ketika mereka keluar dari perusahaan, mereka akan membawa pengetahuan bisnis yang kritis. Yang kedua, faktor organisasi. Walaupun teknisi memiliki akses ke database pengetahuan dari perusahaan yang didokumentasikan proses dan prosedur, pengetahuan diam-diam para ahli lebih sulit untuk ditangkap. Perusahaan mempekerjakan sekelompok besar anggota baru dengan sangat cepat untuk menggantikan para pensiunan. Dengan begitu, perusahaan perlu menemukan cara untuk mentransfer keahlian karyawan berpengalaman, termasuk pengetahuan diam-diam mereka, kepada anggota baru dimanapun mereka berada. Dan yang ketiga, faktor teknologi. Dalam hal ini, pelatihan perusahaan dan fasilitas pembelajaran perlu dipusatkan dan dirombak sehingga memudahkan para ahli untuk berbagi pengalaman dan keterampilan industri, serta pengetahuan diam-diam tersebut. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Jelaskan solusi yang dipilih untuk masalah ini. Apakah itu efektif? Mengapa atau mengapa tidak? Seberapa besar hal itu mengubah operasi dan pengambilan keputusan perusahaan? Menurut saya, solusi yang dipilih untuk masalah ini adalah dengan menerapkan platform manajemen talenta baru berdasarkan sistem manajemen pembelajaran SAP Success Factor. SAP Success Factors adalah rangkaian perangkat lunak manajemen sumber daya manusia berbasis cloud. Hal ini efektif karena perangkat lunak terintegrasi untuk mengarahkan dan melatih karyawan baru, bisnis sosial dan alat kolaborasi, sistem manajemen pembelajaran, manajemen kerja, perangkat lunak perekrutan, perangkat lunak pelacakan pelamar, perencanaan suksesi, manajemen bakat, dan analitik SDM. Hal tersebut juga menyediakan kemampuan pelaporan dan pelacakan untuk pengembangan karyawan. Ini adalah sistem yang terintegrasi dengan baik dan sangat fleksibel untuk menyediakan kustomisasi lengkap untuk berubah sesuai dengan kebutuhan SDM dan membuat operasi perusahaan fleksibel serta pengambilan keputusan lebih cepat. Karena tim pelatihan teknis menggunakan success factors untuk bekerja dengan pakar perusahaan dan mengembangkan berbagai program pelatihan dan rencana pembelajaran untuk teknologi tertentu. Video dan kursus online ditambahkan ke gudang pelatihan perusahaan, bersama dengan rencana pembelajaran yang dipersonalisasi untuk orang-orang yang bekerja dengan disiplin ilmu dan teknologi tertentu. Implementasi SAP JAM memudahkan karyawan untuk berbagi pengetahuan,
bahkan secara real-time dan memanfaatkan komunitas praktik dengan lebih baik. Perusahaan memutuskan untuk mengubah model pembelajarannya dan menerapkan bakat baru platform manajemen berdasarkan SAP Success Factors Learning Management System. Success Factors adalah rangkaian perangkat lunak manajemen sumber daya manusia berbasis cloud. Ini mengintegrasikan perangkat lunak untuk mengarahkan dan melatih karyawan baru, bisnis sosial dan alat kolaborasi, sistem manajemen pembelajaran, manajemen kinerja, perangkat lunak perekrutan, perangkat lunak pelacakan pelamar, perencanaan suksesi, bakat manajemen, dan analisis SDM untuk memungkinkan perusahaan mengelola karyawan mereka secara lebih strategis dan memaksimalkan kinerjanya. Karyawan baru menginginkan lebih banyak diskusi dan umpan balik tentang seberapa baik kinerja mereka sehari-hari. Sehingga perusahaan juga menerapkan SAP Jam dan program kolaborasi sosial berbasis cloud SAP. Dengan menggunakan SAP Jam akan membuat karyawan semakin mudah untuk berbagi pengetahuan. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Masalah manajemen, organisasi, dan teknologi apa yang harus ditangani dalam memilih dan mengimplementasikan solusi? Masalah manajemen, organisasi, dan teknologi yang harus ditangani dalam memilih dan mengimplementasikan solusi yaitu yang pertama, faktor manajemen. Pemanfaatan komunitas praktisi yang efektif. Yang kedua, harus adanya penyediaan struktur dukungan organisasi yang memadai dan membuat kritis bagi setiap karyawan atau gigs perangkat lunak untuk terlibat dalam berbagi pengetahuan dengan membagi proyek tertentu pengetahuan. Selanjutnya, faktor organisasi. Yang pertama, menumbuhkan komunitas sesuai dengan domain masing-masing dan menarik praktisi dalam pengembangan praktik mereka. Yang kedua, preferensi rekrutan baru untuk lebih banyak diskusi dan umpan balik setiap hari. Yang ketiga, mengembangkan sponsor dan struktur pengakuan, mengembangkan proses pengenalan rekan dan sebarkan beberapa cara untuk memberikan pengakuan di tingkat organisasi. Selanjutnya, kebutuhan untuk menyediakan lebih banyak berbagi pengetahuan dan percakapan karyawan secara online karena penyebaran geografis. Faktor selanjutnya yaitu faktor teknologi. Yang pertama, sistem yang mendukung TIK dapat dikembangkan dan forum buletin teknis dibuat oleh karyawan sendiri untuk memancing diskusi teknis di komunitas online ataupun forum. Yang kedua, basis data proses dan prosedur terdokumentasi yang ada. Dan yang ketiga, kemudahan penggunaan oleh karyawan ahli. Selain itu, faktor manajemen, organisasi, dan teknologi di bawah ini harus diperhatikan dalam memilih dan mengimplementasikan solusi, yaitu yang pertama faktor manajemen. Dalam bisnis saat ini, perlu mengatur dan mengelola baik terstruktur maupun aset pengetahuan setengah terstruktur. Pengetahuan terstruktur adalah pengetahuan eksplisit yang ada dalam dokumen formal maupun dalam aturan formal yang diperoleh organisasi dengan mengamati para ahli dan pengambilan keputusan mereka. Setidaknya 80% dari konten bisnis organisasi semi-struktur atau tidak terstruktur. Informasi dalam folder, pesan, memo, proposal, email, grafik, presentasi slide elektronik, dan bahkan video yang dibuat dalam format berbeda dan disimpan dalam format banyak lokasi. Yang kedua, faktor organisasi. Pertemuan tatap muka masih menjadi cara utama bagi staf untuk berbagi pengetahuan tren industri, praktek terbaik, dan solusi inovatif. Namun, karyawan Sargent & Lundy terlalu tersebar secara geografis untuk selalu bertemu langsung. Model berbagi pengetahuan perusahaan harus berubah untuk memberikan lebih banyak berbagi pengetahuan dan percakapan karyawan secara online SAP Jam. Dan juga banyak grup COP sekarang menggunakan SAP Jam, termasuk grup untuk topik teknis tertentu seperti termo, hidraulik, dan grup non-teknis seperti grup untuk wanita di kepemimpinan.
Karyawan dari semua tingkatan dapat menggunakan SAP Jam untuk mendiskusikan topik yang diminati dan menemukan jawaban pertanyaan serta periksa fakta. Selanjutnya, faktor teknologi. Dalam hal faktor teknologi, selain meningkatkan pembelajaran karyawan, alat tersebut telah meningkatkan karyawan keterikatan. Percakapan di SAP Jam telah mengidentifikasi area untuk peningkatan proses dan masalah yang membutuhkan perhatian staf teknis segera. Permasalahan utama dalam mengelola pengetahuan adalah penciptaan klasifikasi yang sesuai skema atau taksonomi untuk mengatur informasi ke dalam kategori yang bermakna sehingga bisa dapat diakses dengan mudah. Setelah kategori untuk mengklasifikasikan pengetahuan telah dibuat, setiap objek pengetahuan perlu diberi tag atau diklasifikasikan agar dapat dengan mudah diambil. Sistem manajemen konten perusahaan memiliki kemampuan untuk menandai, berinteraksi dengan database perusahaan dan repositori konten, dan menciptakan perusahaan portal pengetahuan yang menyediakan satu titik akses ke sumber daya informasi. Nah, baik, cukup sekian penjelasan jawaban pada tugas minggu ke-12 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.